Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sobat Ibrah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa mengucap syukur yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan apa-apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Sebagaimana Allah telah memberikan peringatan kepada kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang kedua, di ayat yang lain Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di Quran surah Ibrahim, Allah memberikan firman-Nya kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kalian kepada nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat kalian. Dan janganlah kalian kufur, maka ingatlah, kata Allah, azab Allah sangatlah pedih. Di ayat yang lain Allah juga memberikan peringatan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidaklah akan mampu. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, hingga akhir zaman kelak, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan Ibrah ini, saya selaku bicara ingin membawakan mengenai kebahagiaan yang sesungguhnya, yang mana beberapa poin yang akan saya sampaikan, saya nukilkan dari Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Baik, ada sebuah perkara yang semua manusia, semua golongan manusia menginginkan hal tersebut karena memang fitrahnya. Baik dicari dari kalangan yang muda maupun yang tua, dicari dari kalangan lelaki maupun perempuan, dicari dari kalangan yang kaya maupun yang miskin, dicari dari kalangan orang yang baik maupun orang yang jahat, atau bahkan dicari dari kalangan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir. Apa itu? Itu adalah as-sa'adah, yakni kebahagiaan. Memang secara fitrah manusia ataupun segelintir banyak orang menginginkan hal tersebut. Makanya di Ibrah kali ini Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili menggolongkan 4 golongan, di mana orang tersebut mendefinisikan bagaimana kebahagiaan menurut versi mereka. Yang pertama, ada golongan yang mendefinisikan mengenai kebahagiaan itu apabila mereka menghabiskan harta mereka untuk bertraveling, untuk mengunjungi berbagai macam wisata di berbagai macam dunia. Walaupun mereka memiliki anak-anak dan bahkan istri, tapi sungguh bagi mereka kebahagiaan bukanlah itu. Kebahagiaan bagi mereka yakni menghabiskan uang lalu berkelana ke sana kemari mengunjungi berbagai negara. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yakni orang mendefinisikan kebahagiaan apabila mereka memiliki harta yang berlebih, harta yang melimpah, istri yang banyak, atau bahkan anak-anak yang banyak pula. Banyak orang yang mendefinisikan hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan kepada kita di Quran Surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bahwa bermegah-megahan itu bisa melalaikan kita
hingga kita masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, ada segelintir orang yang mengartikan bahwasanya kebahagiaan ada pada melakukan kemaksiatan. Sebagian orang menggelintirkan hawa nafsunya pada kemaksiatan. Apabila mereka belum melaksanakan hal tersebut, maka orang tersebut belum mendapatkan apa itu as-sa'adah, kebahagiaan. Namun perlu diingat bahwasanya orang-orang tersebut pasti akan menggapai atau berada di titik di mana dia memang sudah tidak bisa merasakan apa itu kemaksiatan, nikmatnya kemaksiatan. Makanya Allah telah berfirman di Quran surah Thaha ayat ke-124 yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Itu memang benar adanya. Apabila ada orang yang berbuat kemaksiatan, maka hati mereka akan sempit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang ketiga. Lantas bagaimana dengan golongan yang terakhir? Golongan yang terakhir, ada yang mengartikan bahwa kebahagiaan di dunia ini memang tidak ada, memang nol. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Maka golongan yang terakhir ini memang sungguh memprihatinkan, bahwasanya mereka tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Maka Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mempertegas bahwasanya memang ada kebahagiaan di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, apabila kita memfokuskan semua hal hanya kepada Allah, mengantungkan hati kita hanya kepada Allah semata, atau dalam kata lain, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini memang benarlah terjadi apabila kita menggantungkan hati kita kepada Allah, kepada pemilik hati, kepada pencipta skenario terbaik di alam semesta ini, maka tidak ada permasalahan yang perlu kita khawatirkan, karena memang kita menggantungkan hati ini hanya kepada pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, yakni dengan beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat ke-97 yang artinya, barang siapa mengerjakan amalan soleh min dzakarin aw untha, yakni baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka dalam catatan dalam keadaan beriman, maka mereka pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang baik. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas, hanya mengharap kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengandung ria di sana ataupun sum'ah. Sedang yang kedua yakni ittiba', mengikuti apa-apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam sunnah-sunnahnya. Intinya, kebahagiaan memang bisa disampaikan dari poin-poin yang telah saya sampaikan. Maka dari itu, nasihat untuk pembicara dan kepada sahabat ibrah, hendaknya kita menerapkan poin-poin yang telah Asy-Syaikh beliau sampaikan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, dan Allah senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang batil, serta Allah senantiasa tujukan kita kepada jalan yang lurus. Dan tak lupa semoga Allah senantiasa mengangkat wabah ini dan segera usai insyaallah, amin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada orang tua kita dan kelak kumpulkan mereka di jannahnya beserta orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.